Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa haji baiti wa shaumi ramadan. Al-hadis. Ikhwatul iman dimanapun kalian berada, mengenai hadis yang tadi saya bacakan di mukadimah tadi, bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar yang kita kenal sebagai rukun Islam. Ada 5 poin yang akan saya rinci. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah. Ketika kita sudah bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah, atau kalimat berbentuk kalimat tauhid sebagai yang paling dasar, bahwa kita itu sudah bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, siap menerima apapun risiko dan apapun karunia-karunia maupun hidayah irsyad yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita bisa lihat contoh Dr. Zakir Naik ketika beliau berdakwah. Ketika beliau berdakwah, tidak lepas dari mulutnya follow me asyhadu. Itu dengan demikian, kenapa? Beliau itu mengajak orang-orang non muslim itu untuk bertawakal kepada Allah, karena memang tiada daya upaya la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, bukan dengan pertolongan berhala dan sebagainya. Lalu selanjutnya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah atau Rasul Allah. Ketika kita sudah bersaksi kedua kalimat tersebut, bahwa kita sudah siap untuk menjalani Quran Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kebiasaannya atau hadis fi'linya, hadis qaulinya kita laksanakan, kita amalkan, kecuali hadis-hadis dhaif yang memang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan memang diselewengkan oleh para perawi-perawi yang berdusta atau dan sebagainya. Yang poin kedua adalah wa iqamis sholati, mendirikan sholat. Kenapa mendirikan sholat sebagai rukun Islam yang kedua? Begini, ketika sholat kita baik, itu berarti perbuatan kita atau perbuatan kepada diri kita sendiri itu pasti baik. Nah, kenapa ada orang-orang yang memang ketika sholatnya itu baik, tetapi sholat perbuatannya itu belum tentu baik? Kenapa demikian? Ada tata cara yang memang harus diperhatikan dalam hadis maupun dalam qaul para ulama. Ketika syarat-syarat untuk diterimanya sholat itu kan pasti bermacam-macam gitu. Salah satunya adalah khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat itu berarti ketika kita bertemu dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, ibaratkan itu sholat itu berkomunikasi gitu, berdialog kita dengan Tuhan. Kalau misalkan kita pasti tidak enak kalau misalkan kita itu berdialog dengan orang, kita berdialog dengan teman-teman, tetapi yang kita ajak dialog itu, yang kita ajak ngobrol atau komunikasi itu, beliau malah cuek atau mengacuhkan. Sama seperti sholat, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, sholat kita tidak khusyuk, berarti dengan kata lain kita sudah meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga adalah wa ita'iz zakati, zakat fitrah dan zakat mal. Kalian pasti sudah tahu ketika bulan Ramadan pasti disertai dengan zakatul fitri, zakat yang memang dikhususkan kepada bulan Ramadan saja. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, ada wal hajjil baiti, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, mudah-mudahan kalian semua termasuk saya pribadi dipermudah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu atau untuk mengunjungi rumah Allah di Mekah atau Ka'bah. Wasomi Ramadan, dan saum Ramadan. Keutamaan saum di bulan Ramadan itu sangat banyak sekali. Ada salah satu hadis yang artinya yang maknanya seperti ini: ketika kita berhasil saum Ramadan dengan penuh ketekunan, dengan penuh iman dan ikhtisab gitu, dan penuh dengan keimanan dan penuh dengan ikhtisab,
berharap ihtisab atau berharap hisab yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka langsung disambung dengan puasa Syawal 6 hari. Puasa saum Syawal itu sama saja kita dengan melakukan amal-amal yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.